Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi akan kita mulai pelajarannya. Adapun materi hari ini adalah dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi. Adapun materi yang akan dibahas pada video ini, yang pertama, dampak positif dari TIK, yang kedua, dampak negatif dari TIK, yang ketiga, aturan undang-undang yang mengatur TIK. Dampak TIK, kenyamanan yang dirasakan oleh adanya perkembangan teknologi ini dapat berpengaruh terhadap gaya hidup seseorang, cara pandang, dan mempengaruhi kebudayaan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Sekarang ini, teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangatlah pesat seiring berjalannya waktu. Dampak positif dalam perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, TIK memiliki dampak positif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Yang kedua, sebagai media pertukaran data. Yang ketiga, sebagai media mencari informasi. Yang keempat, kemudahan dalam berbisnis. Seperti yang kita tahu, dengan adanya TIK sekarang ini, maka media komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, bisa melalui panggilan telepon. Yang kedua, bisa dengan melakukan video call. Yang ketiga, bisa melakukan dengan chatting. Di mana sebelum TIK ditemukan, maka kegiatan-kegiatan ini tidak dapat dilakukan. Yang kedua, media pertukaran data. Media pertukaran data dimaksudkan di sini adalah dengan memanfaatkan teknologi TIK yang semakin canggih, sebagai manusia yang berkomunikasi sama manusia dapat melakukan pertukaran data secara cepat. Contoh seperti seorang siswa yang mengirim email kepada gurunya, dan contohnya lagi di internet, di mana kita bisa mencari informasi yang kita perlukan. Yang ketiga, mencari informasi. Dengan adanya media TIK saat ini, untuk mencari informasi itu sangat mudah, karena dengan adanya internet, di internet tersebut terkumpul banyak informasi sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang keempat, kemudahan dalam berbisnis, online shop. Dengan adanya TIK ini, maka untuk memulai berbisnis itu sangat mudah. Kita tidak diwajibkan harus memiliki toko fisik. Dan sekarang ini kalau bisa dilihat, perkembangan toko online di Indonesia sangat banyak. Salah satunya adalah Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Sebagai media komunikasi, perkembangan TIK sangat pesat membuat komunikasi antar manusia mengalami perubahan. Adapun perubahan yang dirasakan dalam komunikasi adalah tidak lagi memiliki batasan antar daerah untuk menyampaikan informasi, serta komunikasi antar manusia menjadi lebih bervariasi. Contohnya chatting, video call, dan telepon. Di mana dulu sebelum ditemukannya TIK, maka manusia untuk menyampaikan informasi ke satu daerah yang lain membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dengan ditemukannya TIK, hari ini kita bisa menyampaikan informasi kepada saudara kita yang ada di kota lain maupun di negara lain. Sebagai media pertukaran data, kini melakukan pertukaran data bisa dengan memanfaatkan teknologi TIK yang semakin canggih. Misalnya, dengan menggunakan email atau juga bisa menggunakan newsgroup. Anda juga bisa menggunakan World Wide Web atau WWW yang merupakan jaringan untuk berbagai situs web. Jadi, para pengguna internet yang ada di mana saja, bahkan di seluruh dunia, dapat melakukan proses tukar data dengan cara lebih cepat. Selain itu, proses pertukaran data ini juga bisa dilakukan dengan biaya yang relatif murah. Pertukaran data dapat dilakukan dengan email, dengan sosial media, dan internet, World Wide Web. Sebagai media mencari informasi, perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Tidak dapat dipungkiri saat ini kehidupan kita tidak lepas dari peran serta internet. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi saat ini menyebabkan mudahnya dalam mencari informasi serta keberlimpahan informasi, sehingga diperlukannya strategi dalam melakukan penelusuran atau pencarian informasi melalui internet.
Sisi negatif dari mudahnya mencari informasi di internet adalah banyak sekali informasi yang tidak benar atau hoax. Keberlimpahan informasi tersebut menyebabkan para pengguna mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang relevan atau benar dengan cepat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudahan untuk berbisnis. Teknologi tidak dipisahkan oleh manusia, tidak dapat dipisahkan dari manusia, apalagi dalam bidang perdagangan. Dalam dunia perdagangan, kita biasanya mendengar istilah electronic commerce atau perdagangan secara elektronik. Electronic commerce adalah perdagangan yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi, terutama internet. Memungkinkan pelaku usaha baru atau organisasi yang berbeda jarak yang jauh dapat saling berkomunikasi dengan biaya yang terjangkau. Hal ini lantas dimanfaatkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Jika kita melihat sudah banyak sekali toko online yang ada di dunia ini, khususnya di negara Indonesia, di zaman sekarang ini menjual satu barang sangatlah mudah. Sekali-kali kita bisa masuk ke sosial media untuk promosi barang yang kita jual, bergabung bersama marketplace yang lainnya. Intinya berdagang secara online. Nah, perdagangan secara online yang ada di Indonesia kita bisa lihat bisa menggunakan Facebook, sosial media, atau bisa menggunakan Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Jadi untuk melakukan bisnis di era yang sekarang ini cukup mudah, tidak ada lagi batasan antar manusia. Dampak negatif TIK. Dampak negatif TIK yang pertama adalah pornografi, judi, yang kedua cybercrime, yang ketiga pembajakan. Pornografi dan judi. Jika kita amati, televisi banyak menayangkan hal-hal negatif seperti kekerasan, pornografi, perjudian, dan penipuan. Begitu juga dengan handphone, internet, dan komputer. Keberadaan internet yang memiliki kelebihan pada kecepatan dalam mengirim informasi ke seluruh wilayah di dunia semakin mempermudah informasi buruk untuk disebarkan. Teknologi media televisi dan komunikasi yang semakin canggih pun semakin membuat pornografi merajalela. Gambar, film, permainan, atau perilaku yang berbau pornografi sangat mudah diakses oleh siapapun melalui perangkat TIK. Dan hal ini berdampak buruk kepada perkembangan otak manusia, terutama kepada anak-anak yang masih sekolah. Adapun dampak negatif yang lain adalah perjudian. Selain pornografi, perjudian pun meluas dengan koneksi tanpa batas ke seluruh penjuru dunia. Para penjudi tidak perlu lagi mendatangi tempat-tempat khusus perjudian, contohnya adalah kasino. Dengan melakukan akses internet dan mencari situs tempat judinya, maka setiap orang bisa melakukan perjudian secara online. Cybercrime kejahatan dengan sarana komputer. Cybercrime adalah aktivitas kejahatan atau tindak kriminal dengan menggunakan teknologi komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi kapanpun dimanapun. Pelaku kejahatan adalah orang yang sangat paham dengan internet, komputer, dan berbagai aplikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, cybercrime pun semakin meningkat. Contoh cybercrime yang paling banyak adalah pertama, penjualan barang secara online, penipuan kartu kredit, dan lain-lain. Bahkan media sosial pertemanan seperti Facebook pun menjadi alat untuk menipu korban. Cybercrime membuat suatu program jahat yang menyusup ke dalam satu sistem jaringan komputer secara tidak sah dan tanpa pengetahuan dari pemilik. Pembajakan. Sebagai salah satu negara berkembang di ASEAN, kesadaran menggunakan software komputer yang berlisensi terhitung masih kurang. Tingkat penggunaan software di kalangan perusahaan saat ini sangat tinggi, di luar kewajaran, dan saat itu dapat menimbulkan jumlah risiko masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional. Menurut Tarun Sony, Senior Direktur BSA untuk wilayah Asia Pasifik di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Terkait alasan banyaknya penggunaan software bajakan, hal ini dipengaruhi oleh lemahnya ancaman untuk para pelaku berkaitan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang diatur dalamnya pidana hukuman yang akan diterima pelaku pembajakan adalah dipenjara 1-3 tahun dan denda 100 juta.
Untuk dalam hal pembajakan di Indonesia ini sudah tidak cukup asing, baik itu pembajakan software maupun pembajakan film. Pembajakan yang dimaksudkan di sini adalah membeli atau mengambil software atau mengambil film di internet tanpa seizin dari perusahaan yang membuat software dan film tersebut. Undang-undang pada TIK. Undang-undang TIK diatur pada Undang-Undang ITE tahun 2008, di mana pasal 27 mengatakan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, atau pengancaman. Undang-Undang ITE pasal 27 ini tahun 2008 ini mengatakan barang siapa yang melakukan video, perbuatan, atau dokumen yang berisi tentang asusila, tentang perjudian, dan pencemaran nama baik, maka dia dapat dijerat dengan pasal ini. Yang berikutnya, pasal 28, berita bohong kepada konsumen terkait suku, agama, ras, antar golongan, atau yang disebut dengan SARA. Pasal yang berikutnya adalah pasal 30, mengakses sistem elektronik orang lain dengan cara apapun, mengakses dan mengambil. Yang ketiga, menerobos. Adapun pasal yang berikut adalah pasal 32, larangan perubahan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Pengubahan, perusakan, memindahkan, menyembunyikan tanpa seizin pemilik adalah sebuah tindak kriminal yang dapat dijerat dengan pasal 32. Memindahkan ke tempat yang tidak berhak, membuat dokumen atau informasi rahasia juga dapat dijerat dengan pasal 32. Sekian materi dari saya. Untuk tugasnya, tariklah kesimpulan dari video pembelajaran ini, lalu foto tugas tersebut yang sudah kalian kerjakan dan kirim di grup WhatsApp ini. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.